Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, wakana ada seorang syekh imam al-ajal Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq namanya, Imam Burhanul Haq Waddin rahimahullahu taala yaqulu berkata, karena thalabatul ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, para penuntut ilmu fi zamanil awali, di masa awal-awal, di masa dulu, yufawiduna, mereka semua menyerahkan umurahum, perkara mereka dalam memilih ilmu itu, fi ta'allumi, dalam belajar, mereka semua menyerahkan perkara mereka, urusan mereka dalam belajar, ila ustadihim, kepada ustadz mereka, wakanu, dan mereka yasiluna ila maksudihim, mencapai cita-cita mereka, wa muradihim, dan keinginan mereka, wal'an, dan sedangkan para pelajar sekarang itu yakhtaruna, mereka semua memilih ilmu bi anfusihim, sekehendak mereka, sekemauan mereka, layahsilu, maka mereka tidak mencapai maksudahum, cita-cita mereka, minal ilmi, dari ilmu, wal fikih, dan dari fikih gitu. Taruh. Nah, wakana yuhka, dan ada sebuah cerita, diceritakan, anna Muhammad bin Ismail, ada seseorang namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari itu. Nah, namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, itu nama panjangnya, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Karena bada'a bi kitabati sholati, beliau memulai belajar bab salat, ala Muhammad bin Hasani, kepada Imam Muhammad bin Hasan. Faqala, maka Imam Muhammad bin Hasan berkata lahu, kepada Imam Bukhari, idhab, pergilah, wa ta'alam ilmal hadis, dan belajarlah ilmu hadis. Lama ro'a, setelah Imam Muhammad bin Hasan melihat annadzalikal ilma, bahwasannya ilmu hadis itu al-yaku, lebih pantas dan lebih cocok, bitabi'ihi, dengan karakteristik Imam Bukhari. Wa talabal ilma, kemudian Imam Bukhari pun menuntut ilmu hadis. Wa talaba ilmal hadis, kemudian Imam Bukhari menuntut ilmu hadis. Fasara fihi, maka Imam Bukhari menjadi fihi, pada ilmu hadis, muqaddaman, orang yang paling terdepan, ala jami'i a'immatil hadis, dibandingkan seluruh imam-imam hadis. Tuh. Mana tuh? Nah, wayam bagi, dan semestinya, li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an la yajlisa, hendaknya ia tidak duduk, qoriban minal ustadi, dekat-dekat dari ustadznya, inda sabaki, ketika dia sedang mengaji, bi ghairi daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Bal, akan tetapi, yang bagi semestinya penuntut ilmu itu, an yakuna bainahu, semestinya hendaknya ada jarak di antaranya penuntut ilmu, wa bainal ustadi, dan di antara ustadznya itu, qadral qaus, jaraknya sekedar satu anak panah gitu, satu anak panah tuh, jaraknya, yang dekat-dekat gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal ini, aqrabu ila ta'zimi, lebih mendekatkan terhadap ta'zim kepada muallim. Wa yang bagi, dan semestinya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, an yahtariza, dia menjauhi, anil akhlaqid dzamimati, dari akhlak-akhlak tercela. Fa innaha, karena sesungguhnya akhlak-akhlak tercela itu, ibarat kilabun ma'nawiyah, ibaratkan anjing, ya itu emang artinya itu ya, maaf. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikata, malaikat tidak akan masuk, baitan, kepada ke dalam rumah, fihi, yang di dalam rumah itu, suratun, ada gambar, au kalbun, atau ya anjing, itu maaf. Wa innama yata'allamul insanu, dan seharusnya insan itu belajar, ya ta'alamul insanu, insan itu, manusia itu belajar, biwasatatil malaki, dengan wasilah malaikat, wal akhlaqid dengan wasilah malaikat, titik. Wal akhlaqud dzamimatu, dan akhlak-akhlak yang tercela itu, tu'rafu, diketahui, fi kitabil akhlaqi, didefinisikan di kitab akhlak, wa kitabuna hadza, dan kitab kami yang ini, Ta'limu Ta'lim, la yahtamilu bayanaha, tidak memuat
penjelasan akhlak dzamimah khususan secara khusus. Anitakaburi dari sifat takabur. Kila al ilmu dikatakan itu titik sampai situ. Kila dikatakan al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu merupakan musuh untuk orang-orang yang sombong. Kasaili sebagaimana banjir, harbun lil makanil ali, musuh sebagaimana banjir, musuh bagi tempat yang tinggi. Wakila dan dikatakan bijiddin la bijaddin. Ini syairnya bagus banget. Bijiddin la bijaddin, dengan kesungguhan, la bijaddin, bukan dengan kakek, bukan dengan keturunan. Kullu majdin, kamu akan mendapatkan setiap kemuliaan. Fahal, maka berapa banyak, maka apakah, bukan berapa banyak, maka apakah jaddun kakek, keturunan itu bila jaddin tanpa kesungguhan. Kalau cuman bermodalkan keturunan tanpa ada kesungguhan, bimujdi dapat menggapai kemuliaan? Enggak. Fakam, maka berapa banyak, abedin, ada seorang hamba, yakumu yang menempati makoma hurrin, posisinya orang-orang yang merdeka, wakam hurrin, dan berapa banyak orang-orang yang merdeka, yakumu yang menempati makoma abedin, posisinya para hamba. Wallahu alam bisawab. Kayak sampai sini.